Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar hari ini? Semoga semakin bugar cukup ya rekan-rekan. Ketemu lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu saya membuat video dan di situ terdapat cerita saya tentang karunia-karunia serangan jantung, pasang ring, lalu juga kanker. Ada kawan yang minta supaya saya mengelaborasi sedikit bagaimana ketika saya ada di dalam sakit penyakit itu. Orang banyak mengatakan dan saya mengatakannya karunia itu rekan-rekan. Ya, itu semua terjadi di tahun 2014. November saya serangan jantung, pasang ring dengan tidak ada rasa selain kayak meriang itu, dan ketahuannya dari cek laboratorium, lalu ditangani dengan sangat baik oleh Dr. Emmanuel Upangat, spesialis jantung. Dan kemudian 3 bulan sesudah itu saya ke ahli THT. Kenapa? Karena saya mimisan. Semula itu diperkirakan mimisan karena pengencer darah yang terlalu tinggi dosisnya, tapi ternyata tidak. Dari MRI itu ada kanker di sinus sebelah kiri. Dan waktu itu kondisinya serius karena mata sebelah kiri saya, bola matanya itu terdorong ke depan oleh tumor yang ada di sini, sehingga ketika saya pakai lensa begini, bulu mata saya menyentuh lensa rekan-rekan. Lalu terlihat juga ada gerakan ke arah otak. Jadi waktu itu sangat serius menurut dokter-dokter yang menangani saya. Saya sebagai pasien mengalaminya, menghadapinya sungguh-sungguh bisa dengan tenang. Ketika saya ingat-ingat apa yang bisa menyebabkan itu adalah apa yang dikenal dengan DABDA. Itu temuan dari penelitian Elizabeth Kubler-Ross, seorang dokter yang memang meneliti bagaimana orang-orang pada saat ada di dalam situasi terminal illness atau penyakit yang dekat ajal rekan-rekan. Jadi orang itu akan D-nya deny. Orang itu akan menyangkal, enggak, saya enggak sakit. Oke. Yang kedua A-nya adalah angry, marah orang itu. Oke. Kemudian B-nya adalah bargain, tawar-menawar. Kalau boleh saya masih bisa hidup dan seterusnya. Yang berikutnya D-nya adalah depressed. Orang itu merasa tertekan dan kecenderungannya menjadi diam. Kemudian yang terakhir adalah accept. Karena saya tahu ada DABDA ini pada saat dokter mengatakan bahwa saya kankernya stadium 4. Pada waktu saya pulang, saya bilang, saya waktu itu mengucap kepada Sang Pencipta, Tuhan terima kasih, diagnosis sudah jelas dan saya siap. Kalau boleh, saya masih bisa menemani Widya istriku, Arum, Laras, Satya, anak-anak kami. Itu terjadi tanggal 10 Februari 2015, rekan-rekan, dikabulkan sampai hari ini. Tanggal 21 Juli pada saat saya membuat video ini 2022. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Nah, ketika saya sekarang ini sedang mengisi konten, saya pernah mengatakan bahwa konten ini sesungguhnya adalah self-talk buat saya. Dan itu self-healing juga. Nah, pada saat saya ada di dalam proses penyembuhan itu, terus terang saya tenang. Dan ketenangan ini membuat badan saya dengan keyakinan saya bahwa ketika orang tenang, semua dokter yang ada di dalam tubuh seseorang akan bekerja, itu bekerja dengan sangat optimal. Lalu yang menarik lagi,
partner saya, istriku Widya Permanasari, dia juga bersikap yang sama, tenang. Padahal dia mendapatkan aneka informasi yang ada nasihat, ada masukan, ada rekomendasi. Satu pun tidak disampaikan kepada saya pada saat itu, rekan-rekan. Itu disampaikan setelah saya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan normal. Dan ternyata rekan-rekan, dari sekian banyak informasi yang sampai kepada istriku, hanya sangat sedikit, untuk tidak mengatakan tidak ada, yang benar-benar ada manfaatnya. Coba bayangkan ketika istriku belum bugar cukup saat itu, setiap kali dengar apa menyampaikan kepada saya, dijamin saya akan depresnya lama-lama. Sehingga pada saat proses itu saya bisa melampaui dabda tadi dengan nyaman. Memang saya langsung accept, tetapi yang namanya deny, yang namanya angry, yang namanya bargain, yang namanya depres, itu saya alami juga, rekan-rekan. Maka dari itu ketika saya membuat video ini, yang mau saya ceritakan adalah kondisi apapun orang perlu tenang. Dari refleksi kami, ketenangan itu muncul ketika apa? Ketika jelas kita mau kemana. Jadi ada terang. Secara spesifik itu berarti ada clear sense of purpose. Saya mau ngapain? Tentang bagaimananya tinggal nanti disesuaikan. Tetapi jelas, maaf, bukan mengalir saja, bukan. Tapi kita punya tujuan yang jelas, itu yang utama. Lalu buah dari sana adalah sikap yang teguh. Sehingga ketika ada goncangan, ada informasi macam-macam, kita bisa menepis. Atau kita bisa lebih fokus, mana sebenarnya yang paling penting. Begitu rekan-rekan dan terutama temanku yang meminta, apa yang saya alami kalau disederhanakan tenang. Dan video-video kami sebenarnya kontennya membantu supaya orang bisa tenang. Maka silahkan disimak video-video kami yang lain. Kalau dikerucutkan, intinya supaya orang bisa bugar cukup. Dan bugar cukup itu hasilnya tenang, terang, dan teguh. Memang rekan-rekan, ini butuh perjuangan dan perjalanan. Sungguh tidak seperti membalik tangan, iya. Tetapi ketika orang mau bersikap dan berniat bugar cukup, dijamin orang akan mengalami tenang, orang akan terang, dan orang akan teguh. Begitu rekan-rekan, kalau suka video ini silahkan di like. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silahkan subscribe. Dan kalau ada pengalaman-pengalaman, silahkan chat di komentar. Dan mohon di forward supaya banyak orang mendapatkan informasi dari video-video kami yang menarik dan perlu ini. Terima kasih rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.